Astagfirullah, dunia ini terkadang terlihat aneh. Semua orang berlomba terlihat kuat, berlomba terlihat bahagia, dan bahkan berlomba terlihat baik-baik aja. Padahal di balik layar itu hati kita terkadang sering berteriak dalam diam. Ada seorang filsuf Yunani yang bernama Epictetus pernah bilang, manusia itu tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh pikiran-pikiran tentang kejadian itu. Namun jauh sebelum Epictetus, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah kasih jawaban yang paling sangat dalam. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan Allah hati ini akan menjadi tenang. Ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan terlihat kuat, bukan dengan pura-pura baik aja, tapi dengan mengingatnya. Dan kalau kita pikir orang beriman itu nggak boleh ngerasa lelah. Astagfirullah, yuk kita coba berangkat ke satu momen dalam sejarah Islam, mungkin jarang diceritain ya, atau sering pernah kita dengar satu hikayat ini. Tahun kesedihan, Amul Huzn. Dalam satu tahun, Nabi Muhammad SAW pernah kehilangan dua orang yang beliau cintai di dunia ini. Yang pertama, sang istri bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, penjaga hati beliau selama 25 tahun. Yang kedua, Abu Thalib sang paman, pelindung beliau dari ancaman para kafir Quraisy. Dan keduanya pergi dalam waktu yang sangat berdekatan. Berat memang. Dan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, pernah ada dalam keadaan menangis. Beliau berduka, beliau merasakan beratnya kehilangan, dan beliau tidak sedang baik-baik saja. Tapi tahu apa yang beliau lakukan? Beliau yang pertama tidak berhenti, beliau tidak menyerah. Yang kedua, beliau pergi ke Taif mencari harapan baru, dan di Taif itu beliau dilempari batu sampai darah mengalir dari kaki beliau. Dan di titik itulah, dalam kondisi paling remuk, beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati, ya Allah, kepadamu ku adukan lemahnya kekuatanku. Jadi bukan pura-pura kuat, astagfirullah, tapi mengadu ke yang maha kuat. Maka astagfirullah, lemah itu adalah bukan aib, menangis bukan dosa, tidak baik-baik saja pun bukan tanda iman yang rusak. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata, hati yang hancur adalah hati yang paling siap untuk diisi cahayanya. Luka bukan akhir cerita, maka luka itu adalah pintu. Dan solusinya bukan motivasi, bukan toxic positivity, bukan semangat pasti bisa. Solusinya adalah wasta'inu bis-sabri was-salah, Quran surah Al-Baqarah ayat 45, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar bukan berarti diam. Sabar adalah tetap melangkah walaupun meski terasa kaki ini berat. Sholat bukan sekedar ritual. Sholat adalah satu-satunya yang kita boleh berantakan sepenuhnya di hadapan Allah. Jadi hari ini sebelum kita melangkah kaki untuk melaksanakan aktivitas, dan katakan kepada Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Quran surah Al-Hadid ayat 4. Jadi astagfirullah, datang ke Allah berantakan pun jauh lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.